Halo guys, woi ketemu lagi nih sama gua Wahyu Andias ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi ini dia pekerjaan kita lagi numpuk, lagi full. Ya tuh, ini inner-innernya si Stilo. Wah, ini pasukannya batu licin ini. Para preli-preli handal, drifter, balap mobil dan lain-lain. Nah, ini dia. Jadi video ini gue buat karena memang ada satu pertanyaan dari customer gue ya. Kayaknya mungkin dia kurang percaya kali ya dengan apa yang ada di workshop. Jadi seperti ini. Jadi memang tadi ada customer yang kayaknya kurang percaya. Tapi gue sih salut ya sama customer gitu karena memang dia peduli sama helmnya dia. Gue nggak menyalahkan masalah itu karena memang dulu pernah sempat terjadi kondisi apa yang dia khawatirkan itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah ya. Jadi dia sempat nanya, abang di sana ngontrak apa tempat sendiri? Abang di sana asli orang sana atau gimana gitu? Pokoknya pertanyaannya lengkap, detail pokoknya. Ya sebagai penyedia jasa dan yang punya usaha juga kita jelaskan bahwa memang gue di sini workshopnya berada di sebuah kontrakan yang memang kontrakannya punya sendiri dan tinggal di sini dari wilayah ini masih jadi kebun, masih jadi hutan belantara karena gue masuk daerah sini sekitar tahun 84 tahun 84 gue masuk sini. Entah yang nanya gue udah lahir apa belum, gue juga nggak paham lah. Pokoknya sih bagus pertanyaan dia untuk meyakinkan dia bahwa helmnya benar-benar berada di tempat yang meyakinkan dia bahwa gua nggak ngontrak. Mungkin dia pernah jadi korban, mungkin gitu. Karena setelah dia tanya-tanya dan gua kasih video tentang kondisi workshop seperti ini, alhamdulillah ada percaya dan gua nggak merasa terhina sama sekali, gua nggak merasa tersinggung sama sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan kepada gua gitu, khususnya kepada usaha yang sudah gua jalankan. Oke, kita flashback menyangkut dengan cerita yang bersangkutan dengan kondisi yang dia tanya tadi gitu ya. Kejadian ini pernah dialami oleh kawan-kawan helmet lover di tahun 2017-2018 kalau nggak salah. Jadi kala itu ada seorang oknum, kita sebut saja oknum ya. Pemain helm punya profesi yang hampir sama seperti gue di sini. Cuma saat itu dia adalah pendatang baru yang memang meyakinkan kita dia adalah yang bisa membuat helm kawan-kawan yang tadinya lecet bisa rapi lagi, mau ganti motif bisa, mau ngoting pun bisa, mau repair pun bisa, mau detailing pun bisa gitu. Intinya sejenis lah sama gua ya. Dia pintarnya itu waktu itu dia mainnya itu sama kawan-kawan yang memang satu udah ada nama, yang memang sudah lama berkecimpung di bidang ini gitu ya. Jadi memfigurkan dirinya bahwa gua ini kawannya si itu ya. Gua ini lu bisa percaya ya gitu. Ya secara nggak langsung gua pun sempet main ya sama dia. Bukan gua ke rumah dia atau ke workshop dia, tapi dia main ke workshop gua. Setiap main ke sini dia nge-vlog. Tiap main ke sini dia video. Tiap main ke sini dia bikin status bahwa dia lagi sama gua. Gua sendiri nggak pernah tahu rumahnya dia ada di mana, wilayah mana. Yang setahu gua setiap dia posting dia lagi pegang helm, lagi ngerjain, lagi ya pokoknya hampir sama lah kayak gua setiap. Singkat ceritanya banyak
kawan-kawan yang tertarik dengan skill yang dia punya, yaitu menjadi pasiennya. Sah-sah aja buat gua gitu ya. Gak sedikit juga customer gua yang akhirnya beralih ke sana gitu. Karena memang harga yang dia tawarkan cukup bersaing. Ditambah waktu itu gue juga kondisinya juga ya sama kayak gini gitu. Kerjaan penuh, banyak. Ya mohon maaf kalau minta buru-buru selalu gua tolak. Karena memang semuanya kan proses ya. Akhirnya beralih ke kawan gue itu. Dulu gue sempet bilang kawan ya. Kalau sekarang ya gue bilang kawan sih gimana ya, secara dia memang nggak ada kasus sama gue, nggak ada, tapi sama kawan-kawan yang lain kasusnya lumayan berat. Kasus ini bisa dijadikan pelajaran buat kawan-kawan ke depannya bahwa nggak sembarang orang, nggak sembarang tempat yang bisa kawan-kawan pilih untuk mempercayakan helm kawan-kawan ke salah satu orang yang punya usaha sejenis. Karena apa? Bisa disalahgunakan. Disalahgunakannya karena apa? Kasus ini yang akan kita bicarakan. Gua nggak tahu dia terlilit hutang atau main narkoba atau kalau zaman zaman sekarang mah mungkin ada slot ya. Itu zaman dulu mah belum ada slot. Judi bola lah mungkin ya. Tapi setahu gua kayaknya nggak judi bola. Narkoba kayaknya mas. Tahu gua makanya narkoba gitu. Kesini sininya gua taunya itu dari kawan gua. Wah dia sih pemain. Cuman yang mau gimana ya? Intinya gua nggak ada kasus sama dia juga nggak ada kasus sama gua. Jadi dia memfigurkan diri bahwa dia bisa ini bisa itu, akhirnya kawan-kawan banyak yang masuk, bahkan toko-toko besar semacam toko 3 huruf masuk kena juga tuh. Terus kawan gua juga yang sekarang punya toko besar yang mereknya toko bensin itu juga kena juga. Ya ending-endingnya sekitar dia bermain di sosial media, terutama di Helmet Lover dulu ya, di grup-grup helm, dia taruh iklan sana, dia taruh iklan sini, akhirnya banyak yang masuk, dan tanpa gue ketahui juga customer gue yang tadi gue bilang juga banyak masuk ke sana, ya gue juga nggak paham, dia masuknya juga nggak bilang sama gue, tiba-tiba naruh di sana, dan akhirnya apa, banyak yang WhatsApp ke gua, bahkan telepon, bahkan datang ke workshop menanyakan tentang beliau ini. Beliau ini orangnya seperti apa sih? Beliau ini karakternya gimana sih? Beliau ini lu kenal baik nggak sih? Ya kalau gue bilang gue kenal baik sih ya, gue cuman kenal di sini ya, sebatas dia main, ngevlog, bikin video bahwa dia ada di sini. Selanjutnya jauh gue kenal seperti apa sosoknya, gue nggak pernah tahu karena gue juga sendiri nggak pernah ke workshop media. Akhirnya ada salah satu customer yang memang berani jujur, berani speak up, mencari dia di grup. Bahwa 4 helmnya dia nggak tahu kabarnya seperti apa. Karena dijanjikan sebulan, dari 4 helm itu sebulan loh gila. Gua aja satu helm bisa 2-3 bulan loh ngeripen loh. Dia satu helm bisa 4 helm sebulan selesai. Tapi di WhatsApp nggak di WhatsApp tentang satu, di telepon nyambung nggak diangkat, disamperin ke workshopnya sepi terus. Nah, terjadilah tanda tanya, ada apa dengan sosok beliau ini? Akhirnya kawan gua yang memang berani speak up itu ngajakin gua ke workshopnya di daerah Jembatan 3. Karena memang gue juga nggak pernah tahu lokasinya ada di mana. Kawan gue ini udah main ke sana, ngajakin gue ke sana, mudah-mudahan ketemu orangnya, bisa dimediasi, masalahnya cepat selesai. Oke lah gue ke sana. Sesampainya di sana, iya benar seperti apa yang dia bicarakan ke gue, sepi workshopnya. Memang berbentuk rumah. Ada halamannya dan halaman itu kayak ya kayak garasi lah gitu yang dijadikan workshop sama dia. Sampai sana kelihatannya sepi, diketok nggak ada yang muncul, ya pokoknya nggak ada orang sama sekali. Ya namanya
kita punya tanggung jawab ya sama kawan ya, pengen pengen bantu. Akhirnya gua tanya-tanya ke warga sekitar. Ternyata beliau ini ngontrak di sana. Ngontrak per 6 bulan kalau nggak salah, itu rumah itu per 6 bulan dia kontrak. Ya customer-customernya mah taunya itu rumah dia gitu, karena emang ada perabotan lah segala macam. Dia per 6 bulan gitu. Dia pinter tuh, dia bikin figur dirinya jadi orang percaya sama dia, banyak pasien masuk, banyak ini. Kalau nggak salah total itu sekitar ada hampir 40, hampir 40 helm yang ada sama dia, yang selalu ditanya-tanya ya. Karena toko ada yang masukin sekitar 7 helm, ada yang masukin 5 helm, kawan gua sendiri aja 4 helm, masuk helm pribadi. Yang katanya mau dicat ternyata nggak tahu gimana. Setelah ditanya-tanya-tanya sama warga, ternyata ya memang rumah tersebut banyak disamperin orang. Entah itu nagih hutang, entah itu juga kawan-kawan dari perhelman, intinya nyari dia. Dan rumah itu kosong, blong, kosong, blong. Ada salah satu tetangganya yang ngelihat setiap malam itu dia, memang udah kayaknya nggak tahu punya mobil, entah itu kerabatnya, entah apa, itu mindahin barang. Kalau ditanya mau kemana, mau ngirim barang katanya. Ya mungkin itu proses lagi pindahan. Dan sampai saat itu nggak ada yang tahu dia pindahannya kemana. Intinya helm kawan-kawan lenyap. Karena sosok sebuah figur yang membuat dia seakan-akan dia orang yang profesional di bidangnya gitu ya. Memang ada beberapa yang sudah selesai waktu itu ya. Sempat, karena dia sempat endorse pembalap juga lu dulu. Jadi benar-benar top lu, dia memoles dirinya bahwa dia adalah orang yang bisa ini, bisa itu, bisa ini. Banyak yang percaya, banyak pasiennya. Setelah pasiennya udah banyak, cabut. Dar. Helm kawan-kawan kalau dihitung, taruhlah satu helm aja 1 juta, dia udah ngumpulin 40 juta. Ngontrak aja paling 4 per 6 bulan nggak nyampe segitu. Balik modal dia sebenarnya, bro. Nah itu dia yang dikhawatirkan mungkin sama customer gue itu. Ya intinya kawan-kawan bisa bisa lebih hati-hati kalau untuk dapat kasus-kasus yang mungkin akan menjurus ke sana gitu. Dilihat dulu tempatnya, dilihat dulu orang yang merekomendasikan, dilihat dulu memang sosoknya seperti apa, apakah dia pemain lama, apakah memang dia di situ warga asli, atau memang dia di situ hanya sementara. Karena secara nggak langsung dia bukan ngerampok helm, tapi nyolong helm secara halus. Top juga tuh main itu, kalau dijadiin film bagus tuh. Karena ya dia memfigurkan dirinya dia bisa ini, bisa itu. Dia bikin sesosoknya dia itu oke di sosial media. Dia main ke sana main ke sini, membangun kepercayaan untuk kepada customernya, supaya customernya percaya sama dia. Dia orang yang wah, dia mah kenal si ini, dia mah temennya si itu, nggak mungkin lah dia main begitu, nggak mungkin lah dia begini. Akhirnya kejadian. Dan ya mau kayak gimana gitu, kita nggak pernah bisa membuktikan. Andai helm itu terbukti ada di marketplace dia jual, wah itu helm gua tuh, cara buktinya gimana? Sedangkan helm nggak sama kayak motor. Kalau motor mungkin lu jual ada STNK, BPKB lah. Kalau helm, oh itu helm gua tuh lah. Emang helm itu diciptakan sama si pabrikan khusus buat lu, cuman lu doang. Nah kalau mungkin itu bisa, tapi kalau seandainya helm produksi massal, lu membuktikannya seperti apa? Nggak bisa juga. Nah itu yang repot kita untuk menguatkan bahwa itu helm kita, kecuali memang ada ciri-ciri khusus ya. Secara nggak langsung dia ngambil helm sebanyak 40-an. Dipretelin nggak ada yang tahu. Dijual di marketplace juga nggak ada yang tahu. Dicat lagi juga nggak ada yang tahu. Untungnya dia banyak. Jadi ngontrak ke rumah cuma berapa bulan, balik modal. Modus operandi itu sebenarnya. Tapi biar kita nggak jadi korban seperti itu, mungkin bisa melakukan langkah-langkah yang tadi
lakukan sama customer gua. Bisa ditanya dulu, lu di sana ngontrak apa enggak. Cuman emang rada ribet ya. Kalau orangnya nggak suka mungkin ya terjadi perdebatan karena, wah lu curiga lo sama gua bukan maling bos, gua begini, gua begitu. Nah itu hati-hati. Kalau memang diajak sama kawan, direkomendasikan ke tempat tersebut, pegang kawan lu itu untuk lu jadikan tanggung jawab ke depannya bila mana terjadi sesuatu. Intinya gitu aja dari gua. Mungkin kawan-kawan yang baru main helm nggak akan percaya itu, tapi itu benar-benar terjadi di tahun 2017-2018 kalau gua nggak salah inget ya. Bisa lu tanya sama anak-anak helm lama. Siapakah pelakunya gua nggak mau sebut. Intinya dulu si pelaku rumahnya di daerah Jembatan 3. Inisialnya D, belakangnya S. Bukan Wahyu Wadi S yang pasti. Gitu aja dari gua. Mudah-mudahan ada yang kenal sama itu orang. Salam dari gua. Semoga cepet tobat. Dicariin kawan-kawan. Bagaimana nasib helm-helm kawan-kawan itu seperti apa. Mudah-mudahan cepet tobat ya, Le. See you guys.